Selamat datang di media pembelajaran interaktif pokok bahasan reaksi redoks. Mungkin kamu pernah mendengar cerita tentang putri salju yang keracunan akibat memakan buah apel dari si penyihir. Dari cerita itu, lalu kita berpikir, apakah buah apel yang dimakan oleh si putri salju sama dengan apa yang sering kita takutkan ketika melihat buah yang sudah berubah warna? Sebenarnya, apakah bagian buah itu masih bisa kita makan? Kalaupun iya, apakah kita akan keracunan seperti yang ada di film-film? Tahukah kamu bagaimana buah apel yang kita biarkan bisa berubah warna? Apakah karena buah tersebut disulap oleh si penyihir? Tentu saja bukan. Buah yang berubah warna terjadi karena adanya reaksi kimia antara senyawa dalam buah dengan oksigen yang ada di sekitarnya. Seperti besi yang berada di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan berkarat. Reaksi itulah yang dinamakan dengan reduksi dan oksidasi atau disingkat redoks. Ketika buah apel dibiarkan di ruangan terbuka, maka enzim yang ada di dalam buah akan bereaksi dengan oksigen yang dapat mengakibatkan sel-sel di dalamnya menjadi rusak dan oksigen di udara dapat masuk, sehingga menyebabkan pigmen warna pada buah berubah menjadi kecoklatan. Lalu, apakah kita akan keracunan jika memakannya? Tentu tidak. Namun, jika buah apel dibiarkan terlalu lama atau sampai berhari-hari di ruangan terbuka, maka kandungan nutrisi pada buah juga ikut berkurang. Dan jika hal itu terjadi, bukan nutrisi lagi, melainkan bakteri dan kuman juga masuk ke dalam mulut kita. Bisa-bisa kamu akan sakit perut berhari-hari loh. Nah, sekarang kita sudah tahu kenapa perubahan warna pada buah apel bisa terjadi. Maka dari itu, kamu bisa simpan bagian buah yang tersisa di suhu yang dingin agar dapat mengurangi perubahan kadar oksidasinya. Siapa tahu bisa jadi penolong kamu di akhir bulan ya. Selamat, hari ini kamu tahu satu hal baru. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Redoks adalah sebuah istilah yang menjelaskan adanya suatu perubahan bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Seperti yang kita ketahui, yaitu reaksi redoks singkatan dari reduksi oksidasi, di mana reduksi adalah penerimaan elektron, reaksi penurunan bilangan oksidasi atau biloks, serta reaksi pelepasan oksigen. Sedangkan oksidasi adalah pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom, dan ion, reaksi kenaikan bilangan oksidasi atau biloks, dan reaksi pengikatan oksigen. Proses pengolahan besi melalui proses tanur tinggi. Pada pengolahan besi dari biji besi, Fe2O3 digunakan karbon monoksida, di mana reaksinya Fe2O3S plus 3COG menjadi 2FeS plus 3CO2G. Perkaratan logam besi. Pada perkaratan besi terjadi reaksi antara logam besi dengan oksigen dari udara. Menurut reaksi, Fe mengalami oksidasi karena mengikat oksigen berubah menjadi Fe2O3, di mana reaksinya 4FeS plus 3O2G menjadi 2Fe2O3S. Konsep reaksi redoks berdasarkan transfer elektron. Ditinjau dari serah terima elektron, oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron dan reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. Reaksi reduksi dan reaksi oksidasi selalu terjadi bersama-sama. Artinya, ada zat yang melepas elektron atau mengalami oksidasi dan ada zat yang menerima elektron tersebut atau mengalami reduksi. Oleh karena itu, reaksi reduksi dan reaksi oksidasi tersebut juga reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks.
Secara umum, reaksi redoks berdasarkan transfer elektron dapat digambarkan di mana N merupakan jumlah elektron yang dilepas atau diterima. Aturan bilangan oksidasi. Konsep redoks berdasarkan peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi ini merupakan konsep redoks yang sekarang digunakan oleh siapapun yang mempelajari ilmu kimia. Apakah bilangan oksidasi itu? Bilangan oksidasi adalah muatan yang dimiliki atom jika atom tersebut berikatan dengan atom lain. Nilai bilangan oksidasi suatu atom dapat diketahui lebih mudah dengan menggunakan aturan berikut. Penggunaan konsep Bilox dalam penentuan reaksi redoks. Banyak reaksi reduksi oksidasi yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep keterlibatan oksigen maupun transfer elektron, tetapi bisa dijelaskan dengan menggunakan konsep perubahan bilangan oksidasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari apakah suatu reaksi itu termasuk reaksi redoks atau bukan. Nah, terlebih dahulu kita ingat kembali, kita ulang kembali bahwa reaksi redoks bisa ditinjau dari perubahan bilangan oksidasi atau reaksi redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, dengan menggunakan konsep bilangan oksidasi, maka suatu reaksi redoks dapat diketahui zat mana yang mengalami reduksi dan zat mana yang mengalami oksidasi. Nah, pernah kita pelajari pada video sebelumnya bahwa reaksi oksidasi merupakan reaksi yang disertai dengan kenaikan Bilox. Jadi kalau Biloxnya naik termasuk ke dalam reaksi oksidasi. Sementara reaksi reduksi itu reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Jadi kalau terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka tergolong ke dalam suatu reaksi reduksi. Apabila dalam suatu reaksi terdapat kenaikan Bilox dan penurunan Bilox, maka reaksi tersebut tergolong ke dalam reaksi redoks. Nah, sekarang kita lihat contohnya, apakah reaksi berikut termasuk reaksi redoks atau bukan. Nah, terlebih dahulu kita harus tentukan dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang ada pada senyawa ini atau pada reaksi ini. Nah, coba sekarang kita lihat, kita mulai dari yang pertama yaitu unsur H2. Nah, H2 di sini Biloxnya adalah 0. Nah, masih ingat 0? Kenapa Bilox H2 di sini 0? Karena H2 di sini adalah berupa unsur bebas. Jadi kalau unsur bebas Biloxnya adalah 0. Begitu pula dengan O2. O2 di sini dalam keadaan bebas dan unsur bebas Biloxnya adalah 0. Kemudian hidrogen yang ada di sini ini adalah dalam senyawa H2O. Nah, kalau dalam senyawa Bilox hidrogen itu adalah +1. Sementara oksigen di dalam senyawa Biloxnya adalah -2. Sekarang kita lihat perubahan Biloxnya. Hidrogen di sini Biloxnya adalah 0. Kemudian hidrogen pada senyawa H2O ini Biloxnya adalah +1. Nah, berarti di sini terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Nah, kalau terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka hidrogen ini mengalami reaksi oksidasi. Jadi H2 yang mengalami reaksi oksidasi karena terjadi kenaikan Bilox. Sementara sekarang kita lihat untuk yang kedua, oksigen. Oksigen di sini Biloxnya adalah 0. Kemudian di dalam H2O ini Bilox O-nya adalah -2. Berarti dari 0 menjadi -2 Biloxnya mengalami penurunan. Nah, kalau terjadi penurunan berarti oksigen ini mengalami reaksi reduksi. Nah, dengan demikian di dalam reaksi H2 tambah O2 menjadi H2O terdapat
kenaikan biloks dan terdapat penurunan biloks. Berarti reaksi ini merupakan reaksi redoks karena terjadi reaksi oksidasi dan terjadi reaksi reduksi. Maka reaksi H2 2H2 tambah dengan O2 menjadi 2H2O merupakan reaksi redoks ya. Nah, merupakan reaksi redoks karena terdapat reaksi reduksi dan oksidasi. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, antara Fe2+ tambah dengan MnO4- menjadi Fe3+ tambah dengan Mn2+. Sekarang kita tentukan dulu biloksnya. Berapakah bilok Fe2+? Masih ingat bahwa Fe2+ di sini berupa ion monoatom dan biloks ion monoatom sama dengan muatannya. Berarti biloks Fe2+ adalah +2. Kemudian sekarang kita lihat di yang kedua MnO4- bahwa MnO4- ini adalah ion poliatom. Masih ingat bahwa ion poliatom jumlah biloksnya kalau dijumlahkan ini akan sama dengan muatannya. Nah, berarti sekarang kita tentukan dulu biloks dari oksigen. Oksigen dalam ion atau dalam senyawa biloksnya adalah -2. Nah, kalau sekarang biloks O-nya adalah -2, maka biloks Mn-nya kalau kita jumlahkan, kita hitung, ini biloknya adalah +7. Nah, masih ingat cara menghitungnya? O-nya adalah biloknya -2. -2 kali 4 berarti -8. -8 tambah 7 berarti -1. Karena jumlah biloks dalam ion poliatom itu harus sama dengan muatannya. Sekali lagi, bilok O-nya adalah -2. -2 kali 4 -8. Berarti -8 ditambah dengan 7 adalah -1. Nah, kemudian biloks dari Fe3+. Fe3+ adalah ion monoatom. Ion monoatom biloknya adalah sama dengan muatannya. Berarti di sini biloknya adalah +3. Begitu pula dengan Mn2+. Mn2+ adalah ion monoatom dan biloknya sama dengan muatannya. Berarti biloknya adalah +2. Sekarang kita lihat apakah ada yang mengalami kenaikan biloks dan penurunan biloks. Kita lihat Fe biloknya adalah +2. Kemudian di sebelah kanan Fe biloknya adalah +3. Berarti di sini terjadi terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari +2 menjadi +3. Nah, kalau terjadi kenaikan bilangan oksidasi berarti Fe mengalami reaksi oksidasi. Lalu sekarang kita lihat yang mengalami penurunan. Berarti di sini ada Mn. Mn di sini mengalami penurunan biloks dari +7 menjadi +2. Nah, berarti di sini terjadi penurunan biloks sehingga MnO4- ini mengalami reaksi reduksi. Nah, karena dalam reaksi ini ada reduksi, ada oksidasi, maka reaksi ini merupakan reaksi redoks. Kita lihat sekarang contoh yang ketiga, apakah reaksi berikut termasuk reaksi redoks atau bukan, antara HCl tambah dengan NaOH menghasilkan NaCl dan H2O. Nah, HCl ini merupakan senyawa dan jumlah bilok dalam senyawa adalah sama dengan 0. Nah, sementara biloks H dalam senyawa adalah +1. Jadi biloks H di sini adalah +1. Nah, kalau sekarang biloks H-nya adalah +1, berarti bilok Cl-nya adalah -1 supaya jumlahnya sama dengan 0. Sekarang kita lihat di NaOH. NaOH juga merupakan senyawa, berarti kalau biloks Na ditambah biloks O ditambah biloks H itu dijumlahkan harus sama dengan 0. Ingat pada aturan yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang biloks O di dalam senyawa adalah -2. Berarti biloks O-nya -2
Sementara biloks H dalam senyawa adalah +1. Nah, kalau sekarang kita jumlahkan supaya menjadi 0, maka biloks Na-nya adalah +1. Sehingga kalau dijumlahkan semuanya menjadi 0. Begitu pula sekarang pada NaCl. NaCl biloks Na-nya adalah +1. Kita ingat bahwa NaCl masuk ke dalam golongan 1A. Jadi kalau golongan 1A dalam senyawa biloknya adalah +1. Nah, supaya menjadi 0, maka bilok Cl-nya adalah -1. Begitu pula pada H2O. H2O kita tahu bahwa ini adalah senyawa, maka biloksnya kalau dijumlahkan biloks H dengan biloks O sama dengan 0. Nah, biloks H dalam H2O ini adalah +1 karena dia ada dalam senyawa. Sementara O biloknya adalah -2. Kalau kita perhatikan di sini biloksnya, kita amati dengan seksama, ini tidak ada yang mengalami kenaikan biloks, juga tidak ada yang mengalami penurunan bilok. H di sini biloknya +1. Begitu pula di sini +1. Di sini juga sama +1. Kemudian Cl juga -1, ini -1. Lalu Na sama +1. Lalu O juga sama, semua adalah -2. Dengan demikian, reaksi ini bukan reaksi redoks. Jadi bukan reaksi redoks. Kenapa? Karena memang di sini tidak ada reaksi yang menunjukkan kenaikan biloks dan tidak ada yang mengalami penurunan biloks. Selanjutnya kita lihat contoh yang keempat. Di sini ada CuO tambah dengan H2 menghasilkan Cu tambah dengan H2O. Kita tentukan dulu bilangan oksidasi masing-masing unsur. Dan CuO adalah senyawa, maka bilok Cu ditambah dengan O harus sama dengan 0 kalau kita jumlahkan. Dan kita tahu O biloknya adalah -2. Kalau O-nya -2 biloksnya, maka Cu-nya adalah +2 supaya jumlahnya menjadi 0. Berarti Cu-nya biloknya adalah +2. Sementara sekarang hidrogen. Hidrogen di sini dalam keadaan bebas. Unsur bebas biloksnya adalah 0. Begitu pula dengan Cu. Cu merupakan unsur bebas karena tidak berikatan dengan unsur lain. Berarti biloknya adalah 0. Kemudian H2O adalah senyawa. Biloks H, kita ingat bahwa biloks H dalam senyawa adalah +1. Sementara biloks O dalam senyawa adalah -2. Lalu sekarang kita tentukan apakah ada yang mengalami kenaikan biloks atau yang mengalami penurunan biloks. Kita lihat Cu. Di sini Cu biloknya adalah +2. Sementara di sebelah kanan panah biloksnya adalah 0. Berarti di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, kalau terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka Cu di sini mengalami reaksi reduksi. Lalu sekarang kita lihat untuk unsur hidrogen. Hidrogen biloknya di sebelah kiri panah adalah 0, sementara di sebelah kanan biloks hidrogen adalah +1. Nah, jadi kalau sekarang biloknya terjadi penurunan dari 0 terjadi kenaikan dari 0 menjadi +1, maka di sini hidrogen mengalami reaksi oksidasi karena terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Dengan demikian, reaksi yang keempat ini adalah merupakan reaksi redoks. Nah, selanjutnya pada reaksi reduksi oksidasi ini ada yang bertindak sebagai reduktor, ada yang bertindak sebagai oksidator. Nah, di reaksi yang keempat kita tentukan reduktor dan oksidatornya. Yang mengalami reduksi itu disebutnya adalah oksidator. Berarti oksidator dari reaksi ini adalah CuO. Sekali lagi, yang mengalami reduksi itu adalah disebut oksidator. Berarti oksidatornya adalah CuO.
Sementara yang mengalami reaksi oksidasi disebutnya adalah reduktor. Nah, yang mengalami oksidasi di sini adalah hidrogen. Berarti hidrogenlah yang berperan sebagai oksidatornya, atau H2 yang berperan sebagai oksidator. Reduktor. Sekarang kita lihat contoh yang kelima, contoh yang terakhir pada video ini. Cr2O72- tambah dengan C2O42- menghasilkan Cr3+ tambah dengan CO2. Nah, sekarang kita tentukan dulu bilox dari unsur yang ada pada reaksi ini. Dan kita tahu bilox O dalam ion poliatom adalah -2. Nah, sekarang kalau O-nya -2 biloknya, berapakah Cr-nya? Kita potret di bawah ya. Nah, berarti 2 atom Cr kemudian ditambah dengan O-nya ada 7 ya, 7 dikali dengan biloknya adalah -2. Maaf, biloknya adalah -2. Nah, ini kalau dijumlahkan harus sama dengan -2, harus sama dengan muatannya. Nah, ini muatan yang ini. Nah, maka kalau kita selesaikan, ini berarti nanti kita hitung sendiri atau boleh dihitung sendiri, maka bilok Cr-nya adalah sama dengan +6. Nah, jadi bilok Cr-nya +6. Nanti bisa dihitung sendiri ya. Nah, berarti kita cantumkan di sini bahwa bilok Cr di sini adalah +6. Nah, sekarang kita lihat di yang ion yang kedua, C2O4 2-, berarti bilox O-nya adalah -2. Kalau sekarang bilox O-nya -2, berapakah bilox C-nya? Kita potret di bawah. Nah, berarti di sini 2 atom C, 2C, berarti ditambah dengan 4 kali -2, harus sama dengan -2. Nah, jadi 4 kali -2 ditambah dengan 2C harus sama dengan -2 muatannya. Dan kalau dihitung nanti kita boleh dihitung sendiri, nanti diselesaikan sendiri ya, maka bilok C-nya adalah sama dengan +3. Kita cantumkan di sini, berarti bilok C-nya adalah +3. Sementara Cr di sini, Cr adalah ion monoatom. Ion monoatom biloknya sama dengan muatannya, berarti biloknya adalah +3. Nah, sementara sekarang untuk bilox pada CO2, berarti kita mulai dari bilox O-nya. O-nya biloknya adalah -2. Nah, sekarang kalau bilox O-nya -2, maka bilox C-nya kita potret di bawah, coba. Berarti C ditambah dengan 2 kali -2. Nah, itu harus sama dengan 0 karena ini adalah senyawa. Nah, jadi C ditambah 2 kali -2 sama dengan 0. Jadi bukan ion tapi senyawa. Kalau dijumlahkan biloknya harus sama dengan 0. Nah, dengan demikian berarti bilox C itu akan sama dengan +4 ya. Nanti bisa dihitung sendiri. Bilok C sama dengan +4. Kita cantumkan di sini. Berarti bilok C adalah +4. Nah, sekarang kita lihat perubahannya, apakah ada yang mengalami kenaikan atau penurunan. Kita lihat dari Cr. Cr +6, sementara Cr di sebelah kanan adalah +3. Berarti kalau demikian terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, kalau terjadi penurunan bilangan oksidasi, maka Cr2O72- ini mengalami reaksi reduksi. Lalu sekarang kita lihat yang naik ada C ya. Di sini kita lihat C. C biloknya +3. Kemudian C di sebelah kanan adalah +4. Berarti biloknya naik. Kalau naik, maka di sini terjadi reaksi oksidasi. Nah, berarti reaksi ini merupakan reaksi redoks ya, merupakan reaksi redoks. Lalu sekarang apa yang akan berperan sebagai oksidator dan reduks? Nah, jadi yang berperan sebagai oksidator di sini adalah
oksidator. Nah, ini yang berperan sebagai oksidator ini yang mengalami reaksi reduksi. Nah, yang mengalami reaksi reduksi adalah Cr2O72-. Berarti ini yang berperan sebagai oksidator. Nah, kemudian yang berperan sebagai reduktor. Nah, reduktor adalah yang mengalami reaksi oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah ini. Nah, berarti ini yang akan berperan sebagai reduktor. Nah, itulah beberapa contoh untuk menentukan apakah suatu reaksi itu termasuk reaksi redoks atau bukan. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Ada kalanya dalam reaksi redoks satu zat yang mengalami reaksi oksidasi dan sekaligus mengalami reaksi reduksi. Reaksi redoks yang demikian disebut autoredoks atau disproporsionasi. Pada reaksi di atas, atom Cl mengalami kenaikan biloks dari 0 ke +1 dan juga atom Cl mengalami penurunan biloks dari 0 menjadi -1 sehingga dapat disimpulkan atom Cl pada molekul Cl2 mengalami oksidasi dan sekaligus mengalami reduksi.